Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. KD yang kita akan pelajari adalah 3.3, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Buka buku cetaknya, masuk ke pembelajaran 7 ya. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa makna Rasulullah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia ya. Jadi nabi dan rasul itu ada perbedaan antara nabi dan rasul ya. Kita lanjut lagi, nanti kita jelaskan. Nah, ini nanti kalian baca ya. Oke, jadi nabi dan rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu ya seperti makan ya, dia membutuhkan makan, minum. Jadi nabi dan rasul adalah manusia. Oke, lanjut. Tugas sifat Rasul Allah. Pada utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat ya. Jadi nabi rasul ya, rasul yang memiliki tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat-sifatnya? Kita lihat di halaman 60 dan 61. Nah, di sini diterangkan ada 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama, sidik ya, artinya jujur dan benar. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tablik, yaitu menyampaikan. Yang kelima adalah fatonah ya, bersifat cerdas dan pandai. Jadi seorang nabi rasul ya harus memiliki keempat sifat tersebut. Sifat wajib bagi rasul ini istimewa banget yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan kita? Kita juga bisa menerapkan atau mencontoh seperti sifat para nabi, yaitu yang pertama berbuat yang benar ya, kemudian kalau dipercaya atau dititipkan seorang harus amanah ya. Jadi kita harus menjalankan amanah tersebut ya. Misalnya teman kita menitip pesan, nah kita wajib menjaga pesan tersebut dan disampaikan. Kemudian hidup ya harus cerdas ya, banyak rajin belajar ya, karena belajar bagi orang Islam hukumnya wajib. Jadi orang Islam harus cerdas dan pandai seperti sifat Rasul ya. Lanjut ke halaman 62 dan 63. Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ya, ulul artinya mempunyai arti apa nih? Mempunyai atau memiliki. Azmi ini tekad ya. Jadi Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad yang kuat ya. Jadi Rasul yang termasuk Ulul Azmi siapa saja? Ada 5 ya. Yang pertama Nabi Nuh ya, dia memiliki tekad dan keteguhan yang luar biasa saat memimpin umat-umatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain Nabi Nuh ada Nabi Ibrahim yang kedua. Yang ketiga Musa, nanti keterangannya bisa kalian baca. Yang keempat Isa, yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir ya, penutup akhir zaman atau disebut juga Khatamul Anbiya ya. Jadi Nabi Muhammad penutup para rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada rasul-rasul lagi ya, hanya yang terakhir, rasul yang paling terakhir Nabi Muhammad. Oke, kita lihat yang sikap terpuji para rasul dan ulul azmi. Apa sih sikapnya? Sikap-sikap terpuji bagi para rasul ya. Nah, ada sikap berbicara, sikap makan minum, sikap berjalan, sikap bertamu, sikap waktu belajar, sikap ketika bergaul sesama teman, dengan guru, orang tua, diri sendiri atau dengan orang lain ya. Jadi kita patut mencontoh sikap-sikap para rasul. Nah, dari jumlah rasul ini. Oke, kemudian di sini ada sikap terpuji para rasul ulul azmi ya. Nanti kalian bisa baca sikap terpujinya bagaimana. Nah, bagaimana cara kita meneladani Rasul Allah atau Rasul ulul azmi ya. Yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar, kemudian sabar dalam beribadah, sabar dalam mengerjakan tugas sekolah, sabar dalam mematuhi orang tua, dalam pergaulan ya, tidak cepat mudah marah, sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, di sekolah maupun tempat lingkungan kita berada dan segalanya ya.
Nah ini ada rangkuman, nanti kalian baca ya. Kemudian kita lanjut dari jumlah rasul, sebenarnya banyak ya, ada 313 orang. Nah yang wajib kita ketahui ada 25. Ini nama-namanya yang kalian bisa lihat, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Jadi perbedaan nabi dan rasul di sini perbedaannya ya. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi ya, tidak memiliki umat. Kalau nabi ya tidak memiliki umat, buat dirinya sendiri, dikasih wahyu sama Allah buat diri sendiri. Sedangkan rasul diberikan wahyu kepada Allah. Nah ini mengikuti pengikutnya ya, dia wajib menyampaikan. Kemudian nabi tidak tablik, tidak menyampaikan wahyu yang diterimanya. Kemudian kalau rasul, dia wajib menyampaikan wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nabi bertugas untuk dirinya sendiri, kemudian rasul bertugas untuk dirinya dan orang lain ya. Dua-duanya sama memiliki sifat sidik, amanah, dan fatona. Persamaan nabi dan rasul. Nabi dan rasul sama-sama orang laki-laki, sama-sama mendapat wahyu dari Allah, sama-sama hidup seperti layaknya manusia, kemudian sama-sama memiliki maksum yang artinya terhindar dari perbuatan dosa. Nah di sini ada perbedaan dan persamaan nabi dan rasul ya. Nanti kalian bisa simak kembali, dipahami lebih jelasnya. Nah sebagian rasul juga ada yang menerima suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf adalah kitab suci ya. Lihat di sini Nabi Daud, kitab sucinya Zabur, Nabi Musa Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Muhammad kitab Al-Quran. Nah ada juga sebagian rasul yang memiliki mukjizat ya. Di sini ada 7, Nabi Musa, Nabi Daud, Ibrahim, Sulaiman, Nuh, Isa, Muhammad, dan nabi yang lainnya yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua para rasul mengajarkan ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat buku cetak halaman 66 dan 67. Ayo berlatihnya tolong dikerjakan bagian B dan bagian C-nya, serta hafalan nama-nama rasul yang termasuk ulul azmi. Tadi ada 5 ya. Nah tugas kalian adalah menghafalkan dan membuat video, kemudian kirim ke classroom. Pembahasan pembelajaran 7 mengenal meneladani sikap rasul selesai. Ucapan selamat pagi, semangat pagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.